Ambar, Bu Ambar. Bu. Ibu terlalu gede-gede dengan orang. Bu Ambar. Ya Allah. Bu Ambar. Ibu ngapain, Ibu? Itu suami saya udah pukulin. Itu suami Ibu. Ya Allah. Bentar. Orang. Ibu tenang dulu. Bu, udah Bu. Bu, apa ya? Ibu nanti Ibu jatuh lagi, Bu. Jatuh lagi. Aku pengen tahu kenapa ya Allah kok begitu. Ya Allah. Bu, Udah ya Allah. pergi, Bu. Bu, Ibu duduk dulu, Bu. Ibu duduk. Ya Allah, Bu. Bu. Bu nggak lihat loh, dari tadi nggak lihat ke sini. Larinya cepet banget. Bentar, Ibu tenang dulu. Ceritanya tadi gimana sih, Bu? Kok Ibu bisa lari-lari kayak begitu ngejar? Masalahnya sepele, Mas, Mbak. Hanya cuma ngebelain orang, Mbak, Mas. Ngebelain orang, ngebelain gimana? Ibu tenang dulu, Ibu. Ngebelain karena orang itu mau mindahin barang ke lapaknya. Jadi gini maksudnya, ada orang mindahin lapak yang di depan warung itu. Terus dipukul sama suami Ibu. Iya, Mas. Terus kenapa Ibu yang kena marah? Ya, karena saya ngebelain orang itu, Mbak. Astagfirullahaladzim. Ibu ngebelain, tapi Ibu nggak diapa-apain ya? Ibu nggak dipukul juga kan? Dipukul sama suami saya. Ya, jadi permasalahan Ibu Ambar ini adalah permasalahan tentang lapak. Iya kan, Bu? Iya, Mas. Jadi permasalahannya adalah suaminya Ibu Ambar ini sekarang jadi marah-marah terus. Bahkan Ibu ceritakan sama kita katanya ada orang yang cuma menaruh barang di depan lapaknya itu ditendang. Dan Ibu Ambar juga cerita sama kita katanya ada pemicunya, yaitu fitnah. Sebenarnya cuma karena lapak sebelahnya, ya kan, Bu? Ya Allah. Tapi karena fitnah ini akhirnya semua lapak di sana pun jadi nggak damai, kesannya jadi berebut lapak. Dan pas-pasan banget kita datang ternyata kejadian itu berulang lagi hari ini. Tapi Bu, apa yang sakit Bu? Tapi saya itu sayang. Astagfirullahaladzim. Mas Sarah! Tunggu, Mas! Mas Sarah! Bu, Mas Ibu nggak Sarah! ada. Kita nggak lihat, Bu, suami Ibu. Bu, Bu, ya Ibu, Allah. astagfirullah. Kalau kami sempat kayak ini, setelah kami punya lapak 5, Mas Garut jadi langsung emosian, mudah marah. Oh ya Allah, Bu maksud Ibu dulu Ibu nggak di lapak, tapi di pinggir-pinggir jalan gini. Iya, Mbak. Ya Allah, Bu. Bu, Ini saya itu banyak berubah banget. Bu, sabar Bu, Wah, istighfar. saya pusing, Mbak, ya Allah. Ya udah kalau Kita jangan di sini kalau gitu yuk. kita ini aja. Nanti Bapak kita cari lagi. Ya, Ibu. Bu, Ibu istirahat dulu. Kita cari. Bukannya kayak, bukannya berubah kok jadi begini, ya Bu, Allah. istighfar Bu, jangan ngomong kayak gitu. Udah gini, Ibu tenang dulu. Ibu, kita balik dulu aja, Bu. Iya, ya, ntar ke- kita cari Bapak lagi, Bu. Oh, astagfirullahaladzim. Bantuin dong. Aduh. Bantuin. Bantu. Satu, dua, tiga. Mobil. Belakang. Mas, bawa mobil dong. Ibu ini kenapa? Ini dok, tadi pingsan dok. Boleh saya pijat ya? Kok bisa nggak? Jelas nih. Biar gue makan. Naikin. Lagi. Waduh. Bu. Boleh yang lain untuk tolong keluar dulu biar kita cek dulu. Oh iya dok, Yaudah. iya Fatih di sini. Gue di sini aja ya, Gak apa-apa ya, keluarnya. satu ya dok, ya nemenin ya. Saya aja. Yaudah, ayo keluar deh. Yaudah ya, keluar. Baru aja. Capean tuh kayaknya menurut gua. Yang lari-lari soalnya ngejar tadi. Aduh. Gimana? Bisa. Oh, udah boleh. Udah. Iya, Pak. Jadi gimana, Dok? Itu dari mana? Tadi kita ketemu di pasar sih, Dok. Iya, tadi sempat lari-lari sih dok. Ini kayaknya dia Capean banget. kalau saya cek sih ini tekanan darahnya tinggi. Tekanan darahnya Iya, tinggi. mungkin terlalu banyak pikiran. Oh iya, Oh iya bisa, soalnya tadi kan berantem sama Itu gara-gara banyak tanya sama suaminya kayaknya. Nggak perlu dikasih obat atau apa gitu. Mungkin nanti saya kasih obat, tapi tolong jaga ibunya. Oh
gitu ya dok ya? Biar nggak terlalu pikiran. Oh iya iya dok, siap dok. Makasih ya dok ya. Iya. Bu, tadi kita lagi nyari suami ibu capek ini. Ibu tenangin diri dulu, Bu. Saya mau ngomong, udah tutup aja. Pindah aja Mbak jualannya. Saya malu Mbak sama orang-orang hanya masalah lapak, ribut terus. Bu, udah nggak usah pikirin itu dulu. Ntar kita beresin masalah itu ntar lagi. Sekarang pikirin dulu kesehatan ibu. Mendingan kita pulang, ibu istirahat, ya. Ibu nggak usah ke pasar dulu. Gimana saya nggak mikirin Mbak, setiap hari saya ribut terus. Bu, urusin dong obatnya. Ibu beneran ini udah bisa jalan? Udah Mas, nggak apa-apa. Tapi kita pulang aja ya, Bu ya. Kita istirahat di rumah ya, Bu ya. Iya. Saya pulang aja, nggak apa-apa. Ayo Bu, pelan-pelan ya Bu ya. Bentar ya, Bu. Yuk, dulu deh. Cuman gara-gara merebutan lapak aja ibu bisa sampai kayak gini. Iya sih, kalau menurut gue juga sebenarnya permasalahan simpel banget kan. Cuman karena perebutan lapak saingan dagang. Tapi kayaknya nggak mungkin cuman karena itu deh. Karena Pak Jarot aja tadi udah langsung pergi kan? Kan dia juga pernah bilang kan, ibu ini cerita sama kita waktu di email, katanya ada fitnah-fitnah gitu kan. Iya, fitnah-fitnah benar. Kalau menurut gue sih ini udah menjadi persaingan yang nggak sehat lagi sih. Sampai orang fitnah, sampai berantem-berantem. Iya Iya kan? sih. Karena kan awalnya cuma sama lapak sebelah, tapi gimana ceritanya ibu Bisa bilang nyebar. juga bisa nyebar ke semua Iya. lapak kan? Bener. Ya udahlah yuk kita balik aja dulu yuk, anterin ibu sekalian. Ya. Siapa ini? Boy! Astagfirullahaladzim. Kenapa kita yang dilempar? Ini kayaknya beneran deh, ini pasti karena ini. Udah nggak usah. Astagfirullahaladzim, ini kursi loh yuk. Gimana enggak. kalau kena badan kita barusan? Biarin. Tapi nggak ada yang kena kan? Nggak ada yang apa-apain? Dia banyak dong Pak. Hah? Pak Jarot? Ya, bisa aja nih, kan warga tadi juga ngeliat kan yang di pasar waktu kita mau nolongin ibunya kan. Ya kan? Mendingan kita cabut cepet-cepet Iya, yuk. Udah. Sebelum kita balik lagi ke Mbak Ambar, ada baiknya kita coba ke pengelola pasar dulu. Kita tanyain permasalahan modalnya kan. Iya. Yaudah, Biar lebih jelas juga. Heeh. Permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo Pak. Ya. Kenalkan, saya Halo, Pak. Mario. Saya Fatia. Ya, kita dari Antv. Ada apa ini ya? Begini Pak, di sini kita pengen ngobrol sama Bapak. Katanya salah satu pedagang yang punya lapak di pasar ini Ya. itu ada masalah Pak. Si Bapak Jarot. Oh, kalau Jarot memang biang kerok. Yang kerok. Iya. Yang kerok gimana Pak maksudnya Pak? Suka bikin onar memang dia. Pak begini Pak, sebelumnya kan kita juga udah ketemu sama orangnya, kita lihat. Tapi kalau menurut kita nih apa ya, Ya. itu cuma difitnah sama orang-orang sekitar aja deh Pak, lapak-lapak yang lain karena kecemburuan. Iya. Karena Pak Jarot kan punya 5 lapak, sedangkan Mungkin yang lain cuma satu lapak dan Pak Jarot juga lapaknya lebih laku, lebih laris. Ah, kalian mah dengar dari mereka. Kalau aslinya mah saya yang lebih tahu. kalau Bapak lebih tahu maksudnya ada apa ya Pak ya sebenarnya dari Pak Jarot? Mungkin kita kan dengar kalau misalkan Pak Jarot pakai dukun juga. Gini Mas, kalau soal dukun itu memang saya nggak tahu. Yang saya tahu memang itu si Jarot itu memang kasar Kasar sama yang ada di situ lah. sama yang jual-jualan yang lain. Ya. Jadi saran saya dia tuh nggak usah dibantu. Nanti juga hilang sendirinya. Gitu. Maaf ya Mas, saya keburu-buru nih ada kejadian lagi di lokasi. Iya, Maaf ya. Oh Ya iya, Pak, Pak, kita juga sekalian pamit. Kok nggak mau dibantu sih? Maksudnya biasa aja gitu. Ya udah gini aja deh. Ini kita langsung ke tempatnya Bu Ambar aja. Ya udah yuk. Oh ini Bu Ambar sih. Oh iya. Begini Jangan di sini lah, ngapain sih nyapu-nyapu di sini? Bikin kotor bikin sial, tahu nggak? Astagfirullahaladzim. Bu. Bu. Ibu.
sini? Ya itu bukan karena saya, Bukan Mbak. karena kamu sih. Kamu sama suami kamu tuh sama, bikin sial. Mbak, nggak boleh kayak gitu dong, Kayak Mbak. gitu sama saya. Salah saya apa sih, Mbak? Ya gue iri dong. Ya itu udah rezeki dari Allah, Mbak. Rezeki itu ada yang ngatur, Mbak. Ya tapi kamu ramenya gara-gara apa? Kalian nggak tahu permasalahan seperti apa. Ya Bu, maksudnya jangan sampai ada fitnah. Jangan so tahu. Mereka fitnah kita, makanya dagangannya jadi sepi, tahu nggak? Fitnah. Mbak, gimana ya? Lu jangan ngomongin Laris terus malah jadi Sosok nangis, kesedihan. sosok apa? Saya kata buaya, tahu nggak? Istighfar, Mbak. Kenapa kamu? Ini kenapa lagi dagangan tutup? Di sini sepi, Pak. Kita buka di depan aja yang ramean. Dengar ya. Kita butuh duit. Ya Allah, Pak, sabar, istighfar, Pak. Jangan tamak begitu, Pak. Istighfar. Dengar. Anak kita mau kuliah. Iya, Pak, rezeki udah, Pak. Jangan dengar kata orang. Pak, Sabar, Pak, sabar, istighfar, Pak. Kita nggak boleh tamak, Pak. Ya Allah, Pak, sabar, istighfar. Kita hidup sendiri, mati sendiri. Ini sebenarnya apa kamu? Kenapa tutup? Kamu yang malas. Kita butuh duit, cicilan. Kios sana, kios sini. Tutup cicilan. Bu, siapa ini? Siapa ini? Mereka yang mau jelek menolong kita, Pak. Menolong apa? Udah. Dia ngejelasin, Pak. Pak, di sini kita cuma pengen nolong, membenarkan nama baik. Katanya kita dengar Bapak difitnah. Nama saya nggak jelek. Mereka semua yang jelek. Yang sirik sama saya. Ya, Pak, nggak perlu istighfar, marah-marah. Pak. Pak, kan kita kita cuma pengen ngebantu. Allah! Udah, berangkat! Berangkat! Istighfar. Berangkat! Pak, Berangkat! iya, Berangkat! yaudah. Nggak usah ikut campur urusan saya. Iya, Pak. Udah, Iya, Pak. Iya, Pak. Udahlah. Kalau saya lihat kalian lagi sini, kalian tahu akibatnya. Orang sini tahu siapa saya. Ya Allah. Ya, Mas, sabar dong, Pak. Jangan Gini, kita jangan pergi dulu deh. Gini, kita harus cari informasi kenapa yang jualan di sini tuh pada benci banget sama Jarot, sama itu. Tapi kan lu lihat sendiri, kita udah sering-sering diusir. Takutnya nih ya, ntar kita mau sini lagi susah mau bantuin Mbak Ambar. Gini aja deh, lu percaya sama gua, kita coba split, coba cari informasi. Nanya-nanya kenapa yang jualan di sini tuh pada benci banget sama Jarot, sama Ibu Ambar. Ya kalau masalah kita cari informasi sih gue bisa, cuman gue takutnya pada emosi lagi. Pasti kalau kita nanya baik-baik nggak akan lah Ya kita udah. emosi. Yaudah, yuk. Tapi gue nggak janji banyak-banyak ya. Ya nggak apa-apa, yang penting kita coba dulu aja. Bu boleh ngobrol sebentar? Ada apa ya? Ini Bu, saya mau nanyain tentang Bu Ambar sama Pak Jarot yang punya lapak di sini juga. Emang hubungannya sama saya apa ya? Enggak, maksudnya saya kebetulan lagi lewat. Ibu warga pasar sini juga kan? Iya. Bu, tahu nggak Bu kenapa ya kayaknya orang-orang sini kurang akrab gitu sama Bu Ambar sama Pak Jarot? Oh, jangan, Mbak. Emang orangnya jahat. Jangan kali-kali. Bu, saya baru mau nanya. Bu. Sama bapaknya aja deh. Bapak tahu Pak Jarot sama Bu Ambar nggak, Pak? Tahu? Ini kan saya mau nanya, kenapa ya kayaknya warga pasar sini tuh kurang akrab gitu sama Bu Ambar sama Pak Jarot? Ya memang orangnya begitu, orangnya nggak begitu Nggak jahat. sekali nggak ramah. Ada warga sini, orangnya jahat. Kok sama semua yang ngomongnya? Ya udah deh kalau gitu Pak. Maaf ya Pak ngeganggu. Abang pengen nanya itu yang di dalam kan ada lapak punyanya Bang Jarot kalau nggak salah sama Ibu Ambar. Itu mereka sering ribut-ribut ngapa ya Bang ya? Apa nggak tahu saya. Bang, Apa ya? Nggak tahu. Bang cuma nanya doang Bang. Loh, kok kabur? Ini coba nanya lagi deh. Aneh tuh orang. Bang, nanya dong Bang. Di dalam kan ada lapaknya Pak Jarot kalau nggak salah sama Ibu Ambar. Abang kenal nggak Bang? Nggak tahu, udah mau tahu. Nggak mau tahu. Aduh, ya udah makasih ya Bang ya, maaf ya, ganggu ya Bang ya.
Yaudah yuk, mending ke tempatnya aja dulu. Yuk. Gue tadi sempet sih nanya-nanya gitu ke beberapa orang. Tapi banyaknya tuh orang-orang pada nggak mau tanya, maksudnya mereka nggak mau tahu, nggak mau ikut campur. Tapi ada satu pedagang, dia mau ditanya sama gue, tapi dia nggak mau ada kamera. Jadi kamera tadi dimatiin dulu sebentar, karena dia nggak mau identitasnya ketahuan kan. Terus ngomong apa? Ya dia bilang gini, katanya Pak Jarot itu memang sering melakukan pengerusakan gitu di lapak-lapak lainnya. Kalau gimana? Gue udah coba cari nanya-nanya kan, tapi kayaknya warga nggak ada yang ini deh, nggak ada yang mau ngomong sama gue. Nggak tahu. Sedikit pun? Sedikit pun ya. Kayaknya emang bener deh banyak banget yang nggak suka sama Jarot. Ya udah gini aja deh, kita atur strategi aja. Nanti kita taruh diri sama mulai di sini buat mengamati lapaknya Bang Jarot sama Bu Ambar. Bu Ambar. Nah, nggak apa-apa kita aja dulu ya. Ya udah sih, lagian percuma kita nggak ada yang mau juga video ngobrol. Ya udah mending kita sekarang laporan aja. Yuk, Ke atas sampai. balik aja. Yuk semua balik kantor dulu. Ya, alhamdulillah sejak kejadian kemarin sudah tidak ada lagi pengerusakan di pasar ini. Namun tadi pagi Bu Ambar telepon ke kita kalau ternyata terjadi kembali keributan, ya kan? Dan ada pengerusakan juga di salah satu lapak dan semua warga yang ada di sini, semua penjual-penjual juga langsung menuduh Bapak Jarot. Bapak Jarot. Betul. Tapi dari hasil liputan kemarin bisa disimpulkan kalau warga pasar di sini tuh agak sedikit kurang suka sama Pak Jarot karena dia tuh kurang ramah sebenarnya. Ya mungkin dari situlah ada timbul fitnah dari ya orang-orang yang kurang suka ya. Betul sekali. Dan sekarang kita udah janjian sama Ibu Ambar untuk menceritakan investigasi tentang kemarin. Ya. Itu Ibu Ambar kenapa? Ibu Ambar kok ribut-ribut? Astagfirullahaladzim. Bu, ini ada apa, Bu? Bu. Udah, Bu. Udah, Ibu, udah. Bu. Udah, Bu. Lo mana? Baru saya dirusakin itu. Lihat banget. Hah? Orang dirusakin? Belakang tuh. Lihatin. Gimana? Mana buktinya? Ini saya punya bukti nih. Tapi ini kan nggak jelas Bu gambarnya. Bu. Jelas itu. Nih, saya lihat nih belakang nih. Nih, rusak semua nih. Ayo udah, kita lihat aja, kita lihat yuk. Kasar Bu. Ya Allah. Bu, Ibu jangan provokator Bu. Udah Bu. Ya Allah, udah. Ibu nih balik aja Ibu, balik aja udah. Ibu. Udah Bu. Udah. Malah mau ngambil apa? Ibu sabar Bu. Ibu jangan provokator Bu. Udah. Gini deh Bu. Ibu. Udah Ibu. Bilangin aja, ya. Awas kalau satu lagi gak nyadar. Suami saya nggak mungkin kayak gitu, Bu. Suami saya kok difitnah terus sih, Bu. Emangnya iya? Emangnya mau ngambil apa saya? Kok gak dipindah gimana? Udah Anu, gini Bu Ibu. bilangin aja ya yang bener, jadi orang yang bener. Jangan ngerebut punyaan orang ya. Ya begini udah Ibu tenang, Ibu juga tenang. Mau belain ya? Bukan Belain Ibu. bukan ngebelain. Iya, kamu mau belain Ibu. Yang salah jangan dibelain dong. Ibu di sini kita cuma ingin membantu. Kalau memang yang melakukan ini Bapak Jarot, kita nanti yang bakal minta pertanggungjawaban dari Bapak Jarot biar Bapak Jarot bertanggung jawab sama Ibu ya. Kan saya itu bilang sama bininya biar tahu. Iya nanti kita sampein. Yang penting Ibu senang. Iya kita yang tanggung jawab. Iya nanti kita yang tanggung jawab. Yang penting Ibu tenang. Lah ini warung saya, kok mau diambil terus gimana? Saya mau jualan di mana? Saya terus mau jualannya di Ya mana? udah kalau begitu kita yang pergi deh. Ya udah. Ayo Bu. Ayo. Ya. Jualannya saya di mana? Ya Bu, terus? maaf ya Bu dulu.
maafin suami saya, Bu. Enggak ada maaf-maafan. Ini suami jahat banget. Mana? Ya Bu, ya Bu. Maaf ya Bu ya, maaf ya Bu ya. Astagfirullahaladzim, Bu. Tuh kan Mas, suami saya selalu aja difitnah. Gak mungkin suami saya berbuat kayak gitu, Mas. Mungkin itu videonya salah, kalau salah orang, Mas. Enggak sih, soalnya tadi saya juga sempat lihat videonya kan, Bu. Dan itu memang suami Ibu ciri-cirinya tuh mirip banget. Tapi saya nggak ngeliat tuh, Mas, videonya nggak jelas. Mungkin salah orang, kayaknya saya yakin, saya tahu kok suami saya kayak gimana, Mas. Gak mungkin dia kayak begitu. Nah, gini aja nih, coba Fatia. Coba Fatia ke ibunya yang tadi. Coba lihat videonya lagi, lihat gambarnya. Pastiin gitu. Lu make sure di situ. Ya udah Mas, sekarang sana ya kita tapi nggak apa-apa, gue balik lagi ya. Gak apa-apa, coba. Jadi coba aja dulu ya. Pelan-pelan ya tapi ya. Kamera satu aja. Kamera aku satu aja. Capek, Mas, begini terus, ya Allah. Padahal kemarin udah enakan, Mas, udah aman. Pagi ini kok ada lagi, ya Allah. Bu, maaf saya balik lagi. Ibu jangan emosi dulu tapi ya Bu ya. Emang gak emosi gimana sih, Neng? Orang warung gacak-gacak, mau dimintain, terus gimana? Terus saya tuh jualan apa? Gini deh Bu, tadi kan Ibu bilang kalau misalnya Ibu ngeliatin video tuh ke teman saya tadi kan, Ah. yang masalah penyiram-siraman Ini itu. ada videonya, no. Nih, oh. Boleh Bu saya lihat yang ini? Itu Loh, ada 3. ini di lapak ini maksud Ibu ya? Iya. Dia caca saya video. Biar itu, biar orang pada tahu. Ini malah dicepet-cepetin air, dia main dukun malah. Oh, Ya. dukun maksudnya Ya. Ibu nyiprat-nyipratin air? Air, kata saya suruh pindah. Wah, Gitu. iya Bu, ya udah kalau gitu saya pamit dulu ya Bu ya. Coba saya sampaikan ke Pak Jarot dan Sampai keluarga. aja. Iya. Awas kalau nggak bisa. Iya Bu, ya, Saya assalamualaikum. yang nyamperin. Iya Bu, iya Bu. Tadi gue udah lihat videonya. Ternyata emang iya nyiram-nyiram gitu. Terus menurut ibu yang barusan marah-marah, katanya suami ibu tuh pakai dukun, katanya biar penglaris gitu, makanya nyiram-nyiram. Tapi video yang lu lihat itu cuma nyiram-nyiram air kan? Iya, nyiram-nyiram air gitu kayak gini-gini. Ya kalau nyiram-nyiram nggak mungkin ngerusakin dong. Nggak ada pengerusakan kan? Maksudnya nggak ada video dia ngerusak-rusak atau ngelempar-lempar barang kan? Mas, nggak mungkin. Mungkin itu suami saya lagi nyiram laler apa-apa gitu. Nggak mungkin lah, Mas, nyiram-nyiram dari dukun disiram-siram begitu, Mbak. Ya kan saya juga tadi cuma ngedenger doang keluhan dari ibu-ibu yang tadi. Karena saya juga, jujur ya Bu, saya juga kurang percaya. Apalagi malah disambung-sambungin sama hal-hal mistis ya yo. Saya, Mbak, ya Allah, selalu dimusuhin sama orang-orang. Woi! Tantanya Jarot, Jarot, astagfirullahaladzim. Bang! Woi! Bang! Bang, tenang dulu, Bang, Bang! Bang, tenang dulu, Bang! Ya Allah, Pak, jangan kayak begini, jangan main hakim sendiri, Pak. Pak, jangan main hakim sendiri, Pak, jangan kayak begini, Pak. Ini, Bubukin aja, bakar dia, bakar. Lu yang ngerusak lapak saya ya? Lu yang ngerusak lapak saya nih? Bapak, Pak istighfar, Pak. Bapak tenang, Pak. Bapak tenang, jangan kayak begini, Pak. Ini kan main hakim sendiri. Lu siapa? Bapak tenang dulu. Di sini kan saya cuma pengen nengahi. Bapak nuduh kayak begini, emang ada buktinya, Pak? Saya kasih tahu ya. Saya nggak pernah nyiram, merusakin lapak Bapak. Waktu itu saya nyiram karena banyak alat. Aku aja jangan mungkin. Supaya nggak banyak kuman. Itu aja.
Tuh kan Pak udah dijelasin kan Pak. Ini cuma Ajar aja dia. Bapak astagfirullahaladzim. Bapak bukan begitu Pak, bukan begini caranya Pak kalau menyelesaikan masalah. Pak, saya ada buktinya kok Pak. Gambar yang tentang nyiram-nyiram itu kan Pak. Coba kasih lihat, coba sini. Nih, Mbak, coba lihat nih, coba lihat dulu. Nih. Ini kan cuma nyiram tuh. Awas kau mau lihat. Bohong itu. Nggak ada itu. Nggak ada ini. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Pak, ini kan kamera, Pak. Apa ini gambar saya, Pak? Lah terserah gua. Udah. Pak, udah dong. Bapak kan kita cuma pengen nunjukin bukti. Gini deh Pak, kalau memang Bapak nggak percaya, kenapa nggak dilaporin polisi aja Bapak Jarotnya, biar polisi yang ngurusin. Kalau ini kan main hakim sendiri kayak begini. Bapak udah fitnah suami saya. Ini siapa? Siapa ini? Udah Saya Pak, tolong Pak. istrinya. Sekarang gimana? Kalau saran saya, Bapak Gimana, masih nggak gimana, percaya, dilaporin aja. Gimana kita gimana? Kita laporin aja. Jangan Pak, jangan laporin suami saya. Pak. Enggak Bu, nggak apa-apa, dilaporin aja. Jadi biar polisi yang nyusut. Kalau memang nggak ada bukti, suami Ibu aman. Hukum kita hukum. Apa hajar aja? Pak. Pak, jangan, udah, mending gini deh. Udah, mending gini, Bapak bubar aja, Bapak bubar aja, biar kita yang ngurus ya Pak ya. Kali ini lu gua ampunin lo ya. Gua ampunin lu. Oh. Awas lu sekali lagi. Ya udah, Bapak pergi, udah. Oh, kasih jalan. Gimana sih kok begini ya Pak? Bener nggak sih Pak apa yang dikatain orang? Udah kalau begitu biar tutup aja deh warungnya Pak. Saya capek Pak, bener. Bu, dengar ya. Ibu jangan membela orang. Saya suami ibu sendiri. Saya nggak ngebela orang-orang Pak. Ya kenyataannya ibu begitu. Pak, tenang dulu Pak, jangan marah-marah dulu dong. Orang lain. Ini kan istri Bapak, kok malah marah-marah sih Pak? Kamu siapa? Pak, Bapak tenang dulu. Kan di sini saya cuma pengen bantu Bapak. Tadi Bapak dikejar orang. Malah terlalu ikut campur. Pak. Ibu pulang. Ibu pulang apa enggak? Pak, Enggak. jangan kasar kayak begini dong Pak. Udah, awas lu ya. Terlalu ikut campur. Udah, awas, kasih jalan. Udah. Kok malah ngancem kita tuh ya? Sebenarnya lagi emosi yuk, mungkin dia juga nggak mungkin kita ngomong sama bapak lagi emosi kayak gitu. Capek Mbak. Di mana-mana dimusuhin. Suami saya begitu. Suami saya kasar. Kalau kayak gini saya pengennya tutup aja. Ya udah gini deh, mending kita sholat dulu aja ya Bu ya, biar kita tenang ya. Ya udah, yuk kita sholat dulu aja ya. Mendingan hidup susah deh daripada kayak gini. Saya ikhlas kok, saya nggak punya harta apa-apa. Daripada saya dimusuhin sama orang. Ibu istighfar, jangan ngomong kayak gitu Saya Bu. capek Mbak. Bu, di sini kita ada buat ibu loh Bu, kita nolongin ibu. Gini, mending Ibu tenang dulu, kita antar balik ke warung biar Ibu bisa beres-beres ya. Saya nggak mau balik lagi ke warung Mas. Saya malu
biarin aja si Mbak yang beresin. Saya mau pulang aja, saya capek Mas, capek. Ya udah kalau gitu kita antar pulang aja ya Bu ya. Ya udah. Ayo kita antar pulang. Astagfirullah Fat, gimana ya Fat ya? Walaupun gue sempat kepancing emosi ngobrol sama Pak Jarod dengan nada dia yang tinggi, cuman gue setuju sih sama dia. Maksudnya selama ini kan bukti yang kita dapat cuman gambar, video, dan itu tuh cuman dia nyiram air, nggak ada pengerusakan. Iya mungkin, tapi di sini pasti ada penyebabnya. Kita nggak bisa main hakim sendiri juga yo, walaupun ngelihat semuanya pada emosi kan. Kita harus bener-bener nyari penyebabnya. Ya udah gini aja deh, gue setuju nih. Coba kita atur strategi lagi, kita gali lebih dalam informasi tentang Pak Jarod. Kita nyebar tim buat ngikutin Pak Jarod kesehariannya, oke? Ntar kita juga bisa tanya sama pengurus pasar atau mungkin security sini, ya? Jadi kita antar dulu aja. Yaudah, yuk, duluan. Yuk semua yuk, kita antar pulang dulu. Astagfirullahaladzim. Itu maksudnya. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Wah, apa sih? Ini niatnya apaan sih? Pak Jarod! Pak Jarod! Mana tadi? Lah. Hilang. Ya udah, yang penting kita dapat gambar kan, tadi dapat gambar kan? Dia ngobrol abrik. Tadi itu kita tunjukin aja buat bukti. Yaudah kita balik dulu aja. Astagfirullahaladzim. Mana tadi sembunyi dia? Fat, gue sebenarnya juga nggak nyangka, Fat. Kalau ternyata emang bener Pak Jarod yang ngobrak-abrik tempat itu. Ini nggak bisa didiemin, Bu Ambar harus dikasih tahu. Gue nggak yakin sih, takutnya Bu Ambar kaget malah ngeliat video yang lo dapet itu yo. Ya itu resiko, dia minta tolong sama kita untuk ngebuktiin kan. Dia minta tolong sama kita untuk ngebuktiin kan, dan ternyata emang terbukti. Ini Bu Ambar bener. Bu Ambar mending duduk dulu aja. Ini duduk dulu aja. Gini Bu Ambar, saya ceritain ya. Jadi tadi pagi, tadi subuh, saya coba inisiatif ngajak salah satu tim itu buat melakukan investigasi di pasar. Dan kita mendapatkan bukti yang sebenarnya saya sendiri aja juga nggak nyangka. Jadi ternyata memang benar kalau suami ibulah yang suka ngacak-ngacak warung itu. Mana buktinya Mas? Saya udah capek Mas. Mas tuh sama dengan warga yang lain, sama dengan nama yang di warung. Selalu memfitnah suami saya. Itu suami saya Mas, suami saya yang difitnah sama Mas. Ya, Saya capek loh Mas. Tuh, itu bener suami bukan? Tuh lihat dia ngebanting-banting kayak box. Bukan. Bu, Bukan, itu bukan suami saya. Bukan, Mbak. Mbak, ini jangan fitnah suami saya. Itu bukan suami saya, Mbak. Itu bukan. Ibu tenang dulu, Ibu. Saya capek, ya Allah. Gak maksud takut atau apapun, itu memang bukti yang kita dapatkan dan kita juga ngelakuin itu tadi subuh, makanya kita pengen ketemu sama ibu saat ini sekarang langsung. Gak mungkin, Mbak. Itu bukan suami saya. Bukan, itu fitnah, Mbak. Fitnah. Kita nggak ada maksud buat ngejelek-jelekin bapak ke ibu. Ya Allah. Semua ini pasti direkayasa. Ibu ngomong kayak gitu, ibu istighfar dulu. Sebenarnya ya Allah. Semuanya jahat sama saya. Yang Mas Bisna itu suami saya. Mas kok tega banget sih. Mbak juga tega banget. Saya nggak percaya.
tenangi dirimu dulu. Semua pasti direkayasa, semua pasti disuruh ya Mas. Bilang sama saya siapa yang nyuruh Mas? Sekarang begini, kita kembalikan ke ibu. Ibu kan meminta tolong sama kita, dan kita sudah menolong ibu sebisa kita. Sekarang terserah ibu, kalau ibu pengen nggak kita selesai membantu ibu, kita akan selesai. Yang penting sekarang kita sudah menunjukkan yang sebenarnya. Semua kembali ke ibu. Memang berat, Bu. Tapi ini kenyataan. Memang suami ibu lah yang selama ini bersalah. Dia menyadari suami saya. Pelan-pelan aja, itu bahaya. Mana? Nggak ada, Bu. Zara! Di mana Zara? Di mana sih? Mana sih ya Allah? Mana lagi gua? Mana? Istighfar, udah. Begini terus itu. Bentar, itu ada orang yang disebut. Lu itu Jarot kan? Lu mau bikin Zara! Kata siapa gua mau dia dulu? Zara! Zara! Gue kan! rusak rumah tangga gua lu. Zara! Maksudnya apa? Pak jelasin! Jelasin! Percaya, Bu. Nggak usah percaya, Bu. Bu, nggak usah percaya ini. Ini ada masalah apa? Laki lu tuh ada main sama gua! Ya Allah! Pak! Sabar, Bu. Jelasin, Pak! Saya nggak melakukan itu, Bu. Bener, Bu. Oke ya, Bapak tidak melakukan perselingkuhan, tapi buktiin! Bu, fitnah, Bu. Dia ingin merusak rumah tangga kita. Saya ini kurang apa? Dari kemarin saya belain Bapak, saya difitnah. Ibu sabar, Bu. Tapi tetap saya ngebelain Bapak. Tapi Bapak begini. Bu, Ibu harus percaya, Bu. Mana sih, Pak? Yuk, sana. Ayo. Mana? Katanya ada bukti katanya di HP. Ini lihat nih, Pak. Nih, lihat nih. Ini Bapak telah merusak lapak-lapak orang. Pak, yang Bapak lakuin itu melanggar hukum, Pak. Kalau Bapak dilaporin, Bapak bisa kena. Mereka yang sudah fitnah kita. Bu, Ibu jangan percaya sama orang-orang itu. Mereka yang ingin menghancurkan kita, Bu. Tapi bukti, Pak. Ini bukti. Mereka ini iri sama kita. Karena kita maju, mereka yang nggak laku pada jual aja. Itu aja. Aku malu, Pak. Bapak udah ada bukti, tapi Bapak nggak mau ngakuinya. Puas kalian. Istri saya sudah menangis begini. Puas. Ini pekerjaan kalian. Bapak kenapa tidak mengakui kesalahan aja sih, Pak? Rekayasa ini. Kita dibuang mereka. Semenjak ada kalian ini makin rusuh. Pak, Bapak istighfar coba, Bapak kasihan Ibu, Pak. Ibu tuh kayak gini ngebelain Bapak. Ya ini karena kalian. Semenjak ada kalian, istri saya juga begini. Ya baik-baik saja. Bapak tuh mau ngebohong apa lagi, Pak? Jangan terima Apa kasih. sih, Bu? Ini bukan siapa-siapa, Bu. Sini, Pak. Ya. Bu, Ibu harus percaya sama saya. Bu, Bu, aduh. Pak, Enggak apa-apa, Pak. Ini adik saya. Apaan itu penglaris, Pak? Apaan? hah? Jangan-jangan air itu buat penglaris, air itu. Bapak, ngajak adik saya buat pergi ke dukun. Telepon adik saya.
telepon apa sih? Telepon dia di mantepan, ayo Mama percaya banget sama Bapak. Telepon. Pak, udah ditelepon aja, Pak. Kalau memang Bapak nggak ada apa-apa, ditelepon biar ketemu, semua selesai. Telepon. Parkiran. Di parkiran. Parkiran mana? Parkiran sini berarti. Ayo Pak, Bapak tunjukin di mana. Bapak tunjukin di mana. Kalau memang Bapak nggak bohong, tunjukin kita di mana parkirannya. Udah kita ke parkiran. Mana? Biar nggak apa-apa Pak, biar jelas. Mas, ini apa? Udah Pak, Bapak. Mas, ini dong gimana? Kan Mas yang nyuruh. Jarod yang nyuruh. Bapak yang Mas, nyuruh. ini apa Mas? Air pelaris itu apa? Ya Allah. Jadi Pak, Mbak kan udah kesusahan sekarang, selalu dipitnah orang. Si Mas ini pengen warungnya laku lagi. Tapi caranya kamu tuh salah. Ya, tapi gimana lagi dong Mbak? Aku kasihan sama Mbak. Kamu salah. Pak, sekarang semua udah jelas Pak. Jelasin aja yang bener kenapa sih Pak? Bapak ini udah salah. Udah ngerusak lapak orang. Sekarang Bapak mau ngerusak warung kita dengan cara ini, Pak. Bapak kasih anak-anak uang haram, Pak. Sadar, Pak. Astagfirullahaladzim. Itu Bapak lakuin. Saya malu. Dengar Bapak. Itu Bapak aku. Karena Bapak ingin kaya, Bu. Supaya anak-anak tetap sekolah, tetap Astagfirullahaladzim, kuliah. Pak. Bapak mohon maaf, Bu. Pak. Tapi kan nyari rezeki itu yang halal, Pak. Nggak seperti ini, Pak. Bapak udah salah, Bu. Maafin Bapak. Percuma Bapak suka sholat, ngaji, tapi Bapak nyari uang secara begini, Pak. Bapak nggak takut sama Allah. Bapak mohon maaf, Bu. Tolong. Bapak nggak akan ulangi lagi. Bapak harus minta maaf sama Allah, bukan ke saya. Bapak tobat, Bu. Bapak tobat. Ya Allah. Ya Bapak juga harus minta maaf sama orang pasar yang udah lapak jadi rusak sama Bapak. Ibu malu, Pak. Bapak harus lakukan itu. Insya Allah, Bu. Bapak akan berusaha. Buktiin, Pak. Bapak akan Buktiin. usahakan, Bu. Ibu malu, Pak. Bapak selama ini udah ngasih anak-anak uang haram. Pak, yang Bapak lakuin ini salah, Pak. Bapak tuh jauh banget dari jalan Allah. Dengan yang Bapak lakuin kayak ini pakai air. Bapak ngerusak dagangan orang. Itu untuk rezeki orang, Pak. Nggak baik. Mereka duluan deh yang udah mau bikin Bapak kesel, selalu fitnah Bapak. Tapi bukan gini caranya, Pak. Kalau begini Bapak musik. Bapak pakai air dari dunia. Terus Bapak ngancurin lapak orang. Itu dosa, Pak. Kalau Bapak ingin membalas perbuatan mereka, doain aja mereka yang baik, Pak. Biar mereka hati terbuka. Syukurlah kalau Bapak memang sadar, Bapak mau tobat, Bapak mau berubah. Maafin saya, Mbak ya. Sekarang Pak kita pulang ke rumah, kita bicara di rumah saja. Makasih, Mas. Makasih ya, Mas. Kita pulang dulu, Mas. Ayo, Mas, kita pulang. Astagfirullahaladzim ya, yang penting udah terbukti. Semua udah terbukti jelas kalau ternyata selama ini yang melakukan perbuatan jahat itu adalah Pak Jarod. Dan
Pak Jarod juga udah mengakui kesalahannya. Dia udah berjanji mau tobat. Dan kita doakan aja yang terbaik buat mereka. Dan sebenarnya apapun alasannya itu nggak harus kayak gini. Kita tuh punya Tuhan, kenapa nggak berdoa aja sama Allah gitu biar bisa dapat rezeki. Ini bukan tindakan yang bisa dicontoh dan emang bukan yang harus dilakukan siapapun nih Mas Yo. Ini adalah musyrik dan dosa. Yang namanya berdagang itu sudah ada yang mengatur rezekinya. Jangan takut untuk kalah saing ataupun nggak laku. Karena yang namanya rezeki sudah ada yang mengatur yang di atas. Kalau begitu saya Mario Wiriks. Saya Fatih Ginanjar Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.